rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri sorak kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih dahsyat katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, amat sangat baik. Sungguh kami bersuka cita
Bila Engkau ada sebagaimana Engkau ada, ini semua karena kasih-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada masing-masing kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah Engkau memerdekakan setiap kami. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah Engkau berikan penghiburan. Sehingga benar-benar kami merasakan mujizat demi mujizat dari Engkau. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih hari lebih indah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman-Mu benar-benar memberkati setiap kami. Firman-Mu Bapa menguatkan setiap kami. Firman-Mu mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kita berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Hari ini, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi puji syukur kita masih bisa beribadah walaupun secara streaming online. Saya percaya Tuhan tetap bisa memberkati kita. Saudara, setelah firman nanti kita ada sakramen perjamuan kudus. Jadi saudara mempersiapkan roti dan anggur di rumah. Bisa memakai roti tawar atau crackers. Ya, anggurnya saudara sediakan boleh sirup atau teh saudara. Yang terpenting adalah esensinya. Kalau saudara percaya ada kuasa yang luar biasa di dalam perjamuan suci. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, walaupun kita tidak bertatap muka, kita tetap percaya Tuhan menyertai kita. Sebab Dia berjanji, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengahmu, kata Tuhan Yesus. Saudara yang di rumah, saya percaya di situ ada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita percaya Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh jarak, ruang atau waktu. Tuhan Yesus tidak terbatas. Itu sebabnya kita percaya ada Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bulan yang lalu, 30 hari yang lalu, kita sudah memperingati Hari Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita boleh merayakan hari kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan 10 hari lagi nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita ada di antara kebangkitan dan kenaikan. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, setelah Dia bangkit dari kematian, Alkitab mencatat bahwa ada 40 hari Dia masih ada di muka bumi ini, saudara. Untuk apa, saudara? Saya percaya Yesus punya maksud. Dia, saudara, menjumpai murid-muridnya dengan berulang-ulang. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan kekuatan, membuktikan bahwa Dia hidup. Sekaligus Dia memberikan pesan-pesan yang terakhir buat murid-muridnya. Apa yang harus mereka lakukan sementara Dia pergi dan nanti kedatangannya yang kedua kali. Saudara, kita membaca dalam Kisah 1 ayat yang ketiga. Kisah para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata,
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji syukur, hari ini kita berada di antara kebangkitan dan kenaikan, saudara. Apa yang bisa kita pelajari di antara kedua peristiwa yang luar biasa ini? Antara kebangkitan dan kenaikan. Next. Ada hal yang perlu kita pelajari, saudara. Di antara kebangkitan dan kenaikan, dua hal yang spektakuler ini, saudara. Ada peristiwa yang luar biasa. Kita bersyukur sebagai orang percaya, saudara, memiliki Tuhan Yesus. Hanya Yesus, saudara, yang bisa bangkit dari kematian. Hanya Yesus yang bisa naik ke surga. Sebab hanya Dia yang turun dari surga dan Dia kembali naik ke surga. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita harus bangga. Ya, kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini antara kebangkitan dan kenaikan. Ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang maha mulia, yang maha agung, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita akan belajar satu tema, yaitu tentang ketaatan Yesus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sementara Yesus naik ke surga, Dia membuktikan Dia sungguh-sungguh luar biasa. Nah, tema kali ini, saudara, bagaimana kunci kemenangan Kristus? Ada 3K. Ada 3 kunci kemenangan Yesus Kristus. Saudara, mari kita akan belajar tentang kunci kemenangan Yesus, yaitu tentang ketaatannya. Ya, luar biasa. Next. Ketaatan ini sangat penting, saudara, karena inilah karakter Yesus. Cuma 4 huruf saja, T-A-A-T, tapi memiliki makna yang luar biasa. Sebab inilah karakter Yesus Kristus, taat. Kita baca dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tetap taat. Taat itu sepertinya mudah, easier said than done. Lebih mudah kita mengatakan daripada mengerjakannya. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, inilah karakter Yesus yang harus ada dalam hati orang yang percaya. Saudara ingat ketika Yesus di Taman Getsemani, saudara. Ketika itu dia sebagai manusia, dia sangat ketakutan, saudara. Sebagai manusia, dia takut, saudara. Dia berkata, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Kemudian dia berlutut berdoa, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada bapaknya, saudara, ya Bapakku, kalau boleh lalukan cawan ini dari hadapanku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini merupakan satu ketaatan yang luar biasa. Next. Kita membaca, saudara, di dalam Markus, ya, terus. Lukas 22 ayat yang ke-42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Ini merupakan satu ketaatan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah karakter Yesus, yaitu taat. Itu merupakan kunci kemenangan Yesus Kristus. Bangkit dari kematian, kemudian dia naik ke surga. Mari hari ini kita akan belajar di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 11. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah 100%, tetapi dia juga manusia 100%. Istilahnya hypostasis. Saudaraku, ketika Yesus ada di muka bumi, dia adalah manusia 100%. Tetapi sesungguhnya dia adalah Allah 100%.
Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, inilah Yesus Kristus yang walaupun dia Allah, ya, dikatakan he empty himself. Ya, dikatakan saudara, he empty himself. Dia mengosongkan dirinya. Saudaraku, inilah karakter Yesus yang begitu taat. Walaupun dia Allah yang maha kuasa, tetapi turun ke dunia ini sebagai manusia. Bayangkan saudara, itu pengorbanan yang luar biasa. Ya, selain dia he empty himself, dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itulah yang disebut oleh New King James Version, next, bahwa dia sesungguhnya Allah yang luar biasa. He makes himself no reputation. Dia membuat seakan-akan dia tidak punya reputasi apa-apa. Tetapi sesungguhnya dia Allah yang luar biasa. Tetapi dia turun, saudara, ke dunia ini menjadi manusia, bahkan sebagai hamba. Turun 3 derajat, pengorbanan yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-8, Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, tadi 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. He humble himself. Luar biasa, dia begitu taat, saudara. Inilah yang harus kita pelajari, ya, bagaimana Yesus yang adalah Allah, El Shaddai, namanya El Elyon, Allah yang maha tinggi, tapi rela menjadi manusia bahkan sebagai hamba. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, inilah kunci kemenangan Kristus, begitu taat kepada Bapaknya. Dan ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-9, saudara. Dikatakan sebab itu Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang harus kita pelajari. Bagaimana Yesus Kristus begitu taat kepada Bapaknya. Dan kita harus meneladani, saudara, ketaatan Yesus itu dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, ada beberapa keuntungan kalau kita di dalam kehidupan kita ini mau taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Saudara, yang pertama, ketaatan itu mendatangkan berkat. Saudara ingat kisah Simon Petrus. Dia seorang nelayan yang piawai, yang lihai, punya skill, punya pengalaman bertahun-tahun sebagai nelayan, saudara. Lalu dia punya modal, yaitu perahu dan jala. Dia bekerja pada waktu yang tepat, yaitu malam hari. Dia bekerja di tempat yang tepat, yaitu di Danau Galilea, saudara. Dan dia bukan pemalas, tetapi dikatakan oleh Alkitab dia bekerja semalam-malaman. Berarti dia itu, saudara, sangat rajin. Tetapi tahukah saudara, walaupun dia punya skill, dia punya pengalaman yang luar biasa, punya modal, dia pada waktu itu bekerja di tempat yang tepat, waktu yang tepat, saudara, mengapa dia gagal total? Tidak ada satu ekor pun ikan yang bisa dia tangkap. Satu saja, saudara, rahasianya, yaitu dia belum memiliki the favor of God, kemurahan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Yesus, walaupun kita bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kalau belum ada kemurahan Tuhan, kita tidak bisa berhasil. Mari kita mengandalkan Tuhan. Trust in the Lord with all your heart. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menurut akan perintahnya. Seperti apa yang dilakukan Simon Petrus, saudara. Ketika Yesus berkata,
tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dia tidak komplain, saudara. Dia tidak berkata, tahu apa engkau tentang tangkap menangkap ikan? Aku ini jagonya. Kamu itu kan anak tukang kayu. Tidak, saudara. Tetapi Simon Petrus, dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima dan keenam. Lukas pasal yang kelima, ayat 5 dan ke-6, dikatakan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Luar biasa. Ayat yang ke-6 berkata, dan setelah mereka melakukannya, artinya T-A-A-T, taat. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yang pertama, ketaatan itu mendatangkan berkat, saudara. Yang kedua, ketaatan itu mendatangkan kesembuhan. Saudara ingat tentang panglima tentara Aram, yaitu Naaman. Dia selalu menang di dalam peperangan, saudara. Ya, karena Tuhan. Kemudian setelah dia pulang ke rumahnya membuka baju kebesarannya, ternyata dalam tubuhnya penuh kusta. Kemudian genduknya berkata, Tuhan, di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kemudian Naaman ini pergi membawa upeti yang begitu banyak, saudara. Dan apa yang terjadi setelah sampai di rumah Naaman, ternyata sampai ke rumahnya Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak keluar, saudara. Yang keluar adalah bujangnya, itu Gehasi. Dia merasa tersinggung ketika Gehasi berkata, Tuhan, Nabi berkata, Tuhan harus masuk ke dalam sungai Yordan 7 kali. Kalau saudara Bapak lakukan itu, akan terjadi kesembuhan. Dia marah sekali, saudara. Karena dia berkata, buat apa? Di negaraku, Abana dan Parpar, sungai itu lebih jernih, lebih bersih daripada sungai Yordan. Dia kira airnya yang bisa menolong dia, saudara. Tetapi untungnya para bawahannya berkata, Tuhan, kalau seandainya Tuhan diperintahkan oleh Nabi itu untuk bekerja yang lebih berat, misalnya harus jalan merangkak, naik ke atas gunung, pasti Tuhan melakukan itu untuk kesembuhan. Ini kan mudah untuk masuk ke dalam sungai Yordan. Kan mudah. Lalu sadarlah Naaman berkata, oke. Kemudian dia turun, saudara, ke sungai Yordan. Dia melepaskan egonya, kesombongannya. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-14 kita baca. 2 Raja-Raja 5 ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, bukan airnya yang menyembuhkan, tapi ketaatannya. Ketaatan itu mendatangkan kesembuhan, saudara. Kalau hari ini saudara sakit, maukah saudara taat kepada firman Tuhan yang berkata dalam Filipi 4 ayat 4, rejoice in the Lord. Once again I say rejoice. Jangan kita bersungut-sungut, saudara, tetapi bersuka cita senantiasa. Saudara, Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara berkeluh kesah, ya, itu mengeringkan tulang. Saudara, kalau saudara ingin sembuh, saudara ingin sehat, taati firman. Jadi yang pertama, ketaatan mendatangkan berkat. Yang kedua, ketaatan mendatangkan kesembuhan. Yang ketiga, ketaatan itu mendatangkan, saudara, apa? Keberhasilan. Saudara ingat ketika Ishak, pada waktu itu terjadi kelaparan, artinya krisis. Kemudian Ishak ini ingin pergi ke Mesir, ke Gerar, saudara. Tapi pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Ishak, jangan pergi ke sana, tetaplah di tanah itu. Dan Ishak ini taat, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Kejadian 26, ayat 12 dan 13 kita membaca. Ishak itu taat, ya. Kejadian 26 ayat 12 dan 23, maka menaburlah Ishak di tanah itu, di tanah yang kelaparan krisis itu. Dia tetap menabur,
Menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Di tengah krisis pun, di tengah tanah yang kering pun, kalau kita berani menabur sesuai perintah Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Saat ini saudara, kita mengalami sama-sama musibah, ya, bagaimana wabah pandemi corona ini melanda. Berapa banyak orang yang pendapatannya menurun, saudara. Pekerjaannya stuck, karirnya tidak meningkat karena adanya pandemi corona itu, saudara. Tetapi kalau saudara berani melakukan firman, taat, saudara, saya percaya Tuhan bisa memberkati kita. Kita membaca dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Next. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang baginya tidak ada barang yang mustahil. Itu sebabnya di tengah-tengah saudara, bagaimana keadaan yang semakin tidak baik di dunia ini, tetapi kita tetap taat kepada Tuhan. Menabur saudara, mungkin pendapatan saudara menurun, tapi saudara tetap mengembalikan persepuluhan, tetap memberikan persembahan saudara. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa akan dilimpahkan kepada kita. Amin saudara. Yang ketiga saudara, ketaatan mendatangkan keberhasilan. Bagaimana kita bisa sukses saudara? Kalau kita mau taat, taat itu mendatangkan mujizat. Berikutnya, ketaatan itu mendatangkan mujizat. Saudara ingat cerita tentang perjamuan kawin di Kana dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 11, ketika itu ada pesta perkawinan saudara. Dan ketika itu anggurnya habis saudara, pasti keluarga itu mengalami malu yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu untuk memasukkan air ke dalam buyung, kemudian mencedok, ini saudara bisa terjadi mujizat kalau kita taat. Kita membaca dalam Yohanes pasal yang kedua, next. Yohanes pasal yang kedua, ayat 7 dan 8 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka tidak ragu-ragu, saudara, tetapi mengisinya sampai penuh. Mereka melakukannya. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-8 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, ini tidak mudah. Karena mereka tahu itu air tawar biasa. Kalau dicedok kemudian dibawa ke pemimpin pesta, pasti dia dimarahi. Iya, karena air tawar. Tetapi ketika pelayan-pelayan itu mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kita melihat mujizat yang luar biasa. Air tawar itu bisa berubah menjadi air anggur yang manis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa yang bisa membuat mujizat, dia bisa berjalan di atas kemustahilan. Kalau saat ini saudara, banyak orang yang berkeluh kesah karena pekerjaan yang macet, pendapatan yang menurun dan lain sebagainya. Kita tetap bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan bisa tetap membuat mujizat dalam hidup kita kalau kita mau taat melakukan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya selain ketaatan itu mendatangkan mujizat, saudara, ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Ya, kita lihat next. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika itu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, ya, selama 120 tahun, saudara. Dia mengerjakannya dengan sepenuh hati, menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita melihat Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya.
Kejadian 7 ayat yang kelima. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Nuh itu melakukan, akhirnya saudara, Nuh dan istrinya, ketiga anaknya dan ketiga menantunya semua diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah terjadi lockdown pertama di dunia ini. Ketika Nuh dan keluarganya harus masuk ke dalam bahtera, di situ tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saat ini saudara sedang melakukan ada PSBB, saudara harus tinggal di rumah. Jangan bersungut-sungut saudara, jangan ngomel, wah tidak bisa jalan-jalan ya. Saudara lihatlah, Nuh ini tidak ngomel. Di dalam bahtera bahkan dia itu berkumpul dengan binatang. Bayangkan baunya pasti gak enak saudara. Tetapi saudara selama ini ada di rumah saudara, bukankah masih ada televisi, ya, ada camilan saudara, ada gadget, HP saudara bisa main game saudara. Jangan bersungut-sungut. Nuh ini tidak bersungut-sungut, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Selama beberapa bulan saudara, kemudian Nuh diselamatkan. Ketika ada air bah hujan lebat saudara, mereka itu tetap selamat. Itu sebabnya di tengah-tengah saat ini ya ada wabah COVID-19 ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan saudara. Karena kita pasti diselamatkan kalau kita menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Next. Selain ketaatan datangkan keselamatan, kita harus taat. Saya katakan tadi, taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, juga taat kepada pemerintah di mana kita ada saat ini. Dalam Roma 13 ayat 1, dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kalau saat ini saudara ada perintah untuk PSBB, ya, stay at home, saudara, worship at home, work from home, exercises at home, olahraga di rumah. Kita tetap bersyukur saudara. Karena apa? Itu untuk kebaikan kita. Sehingga kita bisa memutus rantai COVID-19 itu saudara. Kita harus tunduk apa yang dikatakan oleh yang berwenang. Untuk kita tetap di dalam rumah. Pakai masker saudara. Ya. Kemudian kita harus jaga jarak. Ya. Kita harus saudara melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Yaitu saudara supaya kita social distancing, ya, physical distancing, jaga jarak. Kalau kita melakukannya dengan kedisiplinan, hidup di dalam kebersihan, pola hidup yang bersih, selalu cuci tangan, saudara. Saya percaya, ya, maka musibah, wabah COVID-19 akan dilalukan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita bersyukur senantiasa. Walaupun gereja sementara ini ditutup, kita masih bisa saudara beribadah secara streaming, secara online. Kita bersyukur. Bahkan sepanjang hari ini kalau saudara mau mendengar firman Tuhan, sepanjang hari ini dari gereja-gereja manapun itu banyak sekali saudara. Itu sebabnya kita harus bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin saudara. Walaupun saudara punya mobil mewah, Lamborghini sekalipun, itu harus ada di tempat parkir. Atau sekalipun saudara punya pesawat pribadi, itu harus tetap parkir di hanggar, di bandara. Sebab penerbangan ditutup. Walaupun saudara punya banyak uang, saudara tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, tidak bisa pergi ke mall, mallnya tutup. Biasanya saudara makan di luar, di restoran, sekarang restorannya tutup saudara. Ya, walaupun kita banyak uang, saudara, tetapi kita sekarang dalam keadaan PSBB, ya, tidak bisa keluar, saudara. Hanya dengan virus yang kecil saja, manusia itu sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Walaupun punya orang kaya yang paling banyak, punya uang,
punya kekuatan, punya kedudukan yang tinggi. Itu tidak bisa, saudara. Ya, karena ada virus yang kecil ini kita tidak bisa kemana-mana. Saya ingat, saudara, ada seorang presiden direktur bank ya di Portugal, dia sangat kaya, saudara. Tapi ketika dia pulang dari Italia, dia terkena COVID-19, saudara. Kemudian meninggal dunia. Putrinya menulis di medsos, dia berkata, kami adalah keluarga kaya raya, punya banyak uang. Tapi ayahku ini meninggal karena rasanya cekik lehernya, tidak bisa bernafas. Saudara, dia berkata, untuk hal yang gratis saja, untuk yang gratis udara, ayahku tidak bisa mendapatkan, walaupun punya banyak uang. Saudara, kadang-kadang uang tidak bisa menolong kita. Ini merupakan satu pesan yang berharga buat kita. Apa artinya bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kekuasaan, kedudukan tinggi? Satu saat, saudara, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Karena itu, seperti itu, mencari udara yang gratis saja tidak bisa. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sesungguhnya betapa lemah dan rentannya, rapuhnya manusia itu. Mari jangan ada satupun yang meninggikan diri. Saudara, ingat seorang yang kaya raya, namanya Jack Ma, pemilik perusahaan raksasa Alibaba, orang terkenal, terkaya di Hong Kong. Dia berkata, tahun ini tidak usah bicara tentang keuntungan. Tahun ini tidak usah bicara tentang untung dan rugi. Kita masih bisa bertahan hidup saja, itu sudah untung. Ini orang kaya berkata demikian, saudara. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kadang-kadang harta kita tidak bisa menolong kita. Next. Dengan adanya virus pneumonia coronavirus ini, saudara, kita melihat ada seorang presiden di Uganda namanya Yoweri Museveni. Dia berkata begini, saudara. Keadaan saat ini situasinya berperang. Saudara tahu kalau berperang itu ada dua, perang jasmani dan perang rohani. Perang jasmani itu, saudara, yaitu tentaranya kelihatan, ada pesawat tempur, ada tank, itu saudara perang jasmani. Kalau perang secara rohani, saudara, melawan roh-roh. Efesus pasal yang ke-6, melawan roh-roh di udara. Itu artinya spiritual warfare. Tetapi ini virus yang kecil, tidak kelihatan, tetapi mematikan, saudara. Kita dalam keadaan situasi perang katanya. Dalam keadaan perang, orang itu tidak usah diperintah masuk ke rumah, bahkan yang punya bunker, sembunyi di bawah tanah, tidak usah diperintah, mereka sendiri masuk. Sekarang ini ada perintah untuk stay at home, berapa banyak orang yang mengeluh dan bosen katanya. Saudara, dalam situasi, dalam keadaan perang, katanya Presiden Uganda ini, saudara, kita ini punya musuh, ya, yang tidak kelihatan karena terlalu kecil, ya. Virus ini terlalu kecil, tetapi mematikan. Dia berkata, dalam keadaan perang, orang itu tidak usah diperintahkan untuk diam di rumah, mereka sendiri sembunyi. Tentara yang kecil ini tidak punya belas kasihan, saudara. Dia cuma satu agendanya, yaitu panen kematian. Dia tidak peduli, tidak ada ampun, biar ada kecil, para wanita, lansia, dia tarkam dan meninggal. Saudara. Kecil tapi mematikan. Dalam situasi perang, saudara, kita harus percaya bahwa musuh yang kecil, yang tidak punya belas kasihan dan tidak bisa mengampuni ini, saudara, dia punya kelemahan. Kelemahannya apa, saudara? Musuh yang kecil ini, kalau kita tidak menghadapinya, kalau kita menemuinya, justru dia senang. Tapi kalau kita menjauhi, dia susah, bahkan bisa mati sendiri. Kalau saudara melakukan social distancing atau physical distancing, saudara, menjauhi, virus itu mati sendiri, saudara. Sebetulnya tidak sulit melawan COVID-19 ini, tetapi diperlukan kedisiplinan. Ya, perlu sekali, saudara, kita pola hidup yang bersih. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita taat kepada pemerintah, patuhi
apa yang diinstruksikan oleh yang berwenang. Saya tetap percaya dengan lawan kita ini. Lawanlah dengan berdoa bersama. Saya percaya di dalam waktu yang tidak lama lagi, saudara, maka COVID-19 ini akan disirnakan. Amin. Tuhan punya waktu sendiri. He made everything beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya kita bersyukur. Saudara, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Mari kita ulangi. Next. Apa yang harus kita lakukan, saudara, ketika kita berada di antara kebangkitan dan kenaikan? Next. Ada satu rahasia yang luar biasa, ya. Bagaimana Yesus punya karakter, ya. Kunci kemenangan Kristus adalah ketaatan. Taat, mudah dikatakan, tapi tidak mudah dilakukan. Bagaimana kalau kita taat seperti Yesus, karakter kita seperti Yesus Kristus. Be like Christ, menjadi seperti Kristus, saudara, yang begitu taat. Kita juga mendapatkan banyak keuntungan kalau kita taat. Next. Ada beberapa keuntungan ketika kita melakukan kunci kemenangan Kristus, yaitu tentang ketaatan ini. Yang pertama, saudara, ketaatan mendatangkan apa, saudara? Mendatangkan berkat. Next. Ketaatan mendatangkan berkat. Yang kedua, ketaatan, saudara, mendatangkan, next, ketaatan mendatangkan berkat. Yang kedua, ketaatan mendatangkan kesembuhan. Yang ketiga, ketaatan mendatangkan keberhasilan. Yang keempat, ketaatan mendatangkan mujizat. Dan yang kelima, ketaatan mendatangkan keselamatan. Saya yakin dan percaya kalau saudara meniru karakter Yesus, maka saudara akan mengalami keberhasilan, keberuntungan di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Persiapkan saudara yang mengikuti perjamuan suci. Persiapkan roti dan anggur. Saya katakan bisa mengambil roti tawar atau crackers, ya. Anggurnya diganti sirup atau teh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur. Hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online. Terima kasih, kami tetap percaya ada kuasa yang luar biasa. Ketika kita ada di dalam antara kebangkitan dan kenaikan Yesus, ada dua hal peristiwa yang spektakuler, yaitu kunci kemenangan Yesus, yaitu ketaatan. Terima kasih Bapak di surga, kami mau belajar taat supaya kami diberkati, kami disembuhkan, kami mengalami keberhasilan, kami mengalami mujizat dalam hidup kami. Bahkan keselamatan Tuhan berikan kepada kami, orang yang taat kepada firman. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya sementara keluarga-keluarga di rumah mempersiapkan roti dan anggur, terutama mempersiapkan hati mereka untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya perjamuan suci mendatangkan berkat yang luar biasa. Kita menyanyikan sebuah lagu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, thank you, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Iralah basyaralah maya, jaralah masuk. Kami puji, kami sembah Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Kami tinggikan Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Percayalah, roti ini biasa, tapi dengan mata iman kita percaya. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Jikalau saudara percaya, ada kuasa yang luar biasa di dalam tubuh Yesus. Kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan berkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari kepala kita menghormati karya agung Yesus Kristus di kayu salib. Dia mengucurkan darahnya. Kita percaya darah Yesus itu sanggup mengubah skalanya. Kalau saat ini saudara mengalami sakit penyakit, kita percaya oleh bilur Yesus disembuhkan. Kalau ada rumah tangga yang kekurangan anggur yang manis, ada mujizat Tuhan. Karena darah Yesus bisa memulihkan semuanya. Jikalau saudara percaya, ada berkat yang luar biasa. Firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah COVID-19 ini segera dilalukan dari negara kami yang tercinta ini, bahkan dari seluruh muka bumi. Kami berdoa buat pahlawan kesehatan, para dokter, juru rawat, tim medis yang berjuang di garda depan. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka untuk terus berjuang menolong orang-orang yang sedang terpapar COVID-19 ini. Tuhan tolong. Kami berdoa khusus buat Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin bangsa lebih maju lagi. Terima kasih kami doakan kota Surabaya, Jawa Timur dalam keadaan aman dan COVID-19 ini semakin menurun, bahkan sirna semuanya.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong berilah kepada mereka tetap semangat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan. Yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati. Yang menghadapi problem masalah Tuhan buka jalan sehingga mereka sanggup mengatasi. Kami berdoa buat Ibu Gembala, para pengerja majelis GBI Ambengan, Tuhan memberkati dengan satuan dan persatuan supaya mereka terus melayani Engkau dengan segenap hati. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka sedang mendengarkan khotbah ini. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolonglah. Kami tetap percaya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas kami semua. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita. Kita percaya Tuhan Yesus sumber segala berkat yang pasti memelihara, melindungi dan memberkati kita semua. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Kita percaya Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Kita adalah biji mata Tuhan. Dia berkata kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Pasti kita semua diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaan studi kuliahmu. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Diberkati semua yang sedang mengikuti ibadah online ini. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Selamat berjumpa pada kebaktian yang akan datang. Tuhan berkati.